Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. IIMS is back. Indonesia International Motor Show 2025 kembali berlangsung dari tanggal 13 sampai 23 Februari 2025. Dan kali ini jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Total ada 190 brand. Dan dari 190 brand itu 33 brand adalah brand mobil. Well, sebenarnya saya sudah berniat untuk menahan diri untuk SPK, tapi nggak bisa dipungkiri di IMS kali ini banyak sekali mobil-mobil yang menarik perhatian saya. Saya akan ajak Anda untuk melihat ke dalam mobil-mobil apa saja dan berharap saya bisa menahan keinginan untuk SPK, tapi Anda juga bisa memberikan pendapat nanti kira-kira mana mobil yang layak untuk dipinang. Nah, sekarang kita akan jalan langsung ke area hall pameran mobilnya. Nah, ini kita masuk dari kawasan Gambir Expo. Biasanya Gambir Expo ini nggak pernah masuk ke IMS, tapi karena saking banyaknya yang berpameran sampai dipakai, di sini ada jajaran mobil-mobil klasik dari PPMKI, dan ini ada IMS Gravity. Anda sering lihat hamster yang suka muter. Nah, ini versi manusianya. Lumayan juga nih buat treadmill nih sehari-hari nih kayaknya. Lucu, jadi memang IMS ini Anda bisa sendiri ke sini, bisa juga ngajak keluarga, banyak aktivitas-aktivitas menyenangkan. Classic display-nya di sini seperti Jaguar ini juga ada keterangannya Citroen, dan di Gambir Expo ini toko-tokonya ini juga diisi oleh tenan-tenan yang berpameran di IMS. Terus di belakang sana juga ada area go-kart, dan go-kartnya seru ya. Dia di permukaan lantai seperti ini, jadi agak licin-licin go-kartnya tuh, jadi bisa drifting. Ini seperti festival, bukan seperti pameran mobil biasa, tapi seperti pestanya otomotif gitu di sini. Dari Gambir Expo aja udah meriah. Gila, mana nggak bawa ular? Enggak. Ada Panji. Ada yang ular di sana. Oh iya, tadi ada lihat kameranya. Iya ada. Mobil mana? Nggak ikut. Oh, lu mau lihat mobil juga? Gue pikir cuma mau lihat binatang aja. Jalan doang. Mobil ada. Iya, ada di sana. Iya. Sehat-sehat, sukses. Oke, sehat-sehat ya. Yuk. Lihat ini petanya. Besar sekali. Semua area dipakai. Nah, di sini ada hall untuk mobilnya, hall D dan A, sampai hall B juga dipakai buat pameran mobil. Di sini ada drifting. Nah, nanti kita lewat lintasan driftingnya. Kemudian ada area test drive-nya. Kita tuh di sini sekarang nih di Gambir Expo nih, yang tadinya tuh nggak dipakai. Sirkuit Mandalika aja ikutan di sini. Mandalika GP. Ikatan Motor Indonesia. Nah, itu area sana. Itu area yang akan dilakukan area untuk melaksanakan kejuaraan drifting, bukan kejuaraan drifting nasional tapi internasional, Southeast Asia Drift Championship. Jadi ada drifter dari luar negeri juga, dan itu ada Subaru Crosstrek yang akan pertama kali drifting di event ini, milik Garasi Drift. Food hall di mana-mana ya, food hallnya bukan cuman di satu area. Ini cuma salah satu food hallnya ada di mana-mana. Jadi nggak usah khawatir kelaparan atau kehausan. Nah, sekarang kita mulai masuk ke hall D. Nah, kita sampai di Honda. Terus terang ini sangat menarik perhatian saya, Honda Stepwagon ini. Tapi sayangnya di IMS ini baru dipamerkan saja, tapi belum bisa dipesan sama sekali. Yang sudah bisa dipesan ini nih, Honda IN1. Jadi ini full elektriknya Honda, dan yang menarik mobilnya dijual dengan skema yang berbeda. Jadi dibelinya itu dengan skema berlangganan sebesar 22 jutaan per bulan selama 5 tahun. Dan nanti setelah selesai berlangganan selama 5 tahun, kalau Anda ingin mobil ini jadi milik Anda selamanya, itu tinggal menambah 300 juta rupiah. Jadi kayaknya ini cocok buat fleet ya, atau misalnya mobil dari kantor, car ownership program gitu ya, dengan pengeluaran itu yang sudah fix gitu. Ini menarik sekali, mobil listrik pertama dari Honda. Nah, ini yang paling
menarik di booth Honda. Sekarang kita ke booth seberangnya Toyota. Ini juga ada yang menarik. Nah, lihat ini yang lagi dikerubukin orang. Ini adalah Corolla Cross facelift. Jadi bagian depannya itu udah lebih cakep ya dan lebih modern. Kemudian di bagian dalamnya juga ada sejumlah revisi, dan Corolla Cross Hybrid ini konsumsi bahan bakarnya itu sangat hemat. Serta satu nih yang baru dikeluarkan Toyota, ini adalah All New Camry Hybrid. Generasi kelima hybridnya Toyota di bodi Camry yang terbaru. Harganya 970 juta rupiah. Menarik sih, cuman kayaknya saya masih terlalu berjiwa muda mungkin untuk mau beli mobil ini. Mobil ini mungkin buat yang lebih dewasa gitu ya. Saya merasa diri saya masih kurang, nggak terlalu dewasa gitu ya. Jadi mungkin ini terlalu resmi gitu kalau buat saya. Ini menarik nih, bentuknya keren. Hyundai. Kita lihat Hyundai. Sebenarnya ini yang paling menarik perhatian saya, tapi saya udah punya di rumah Ioniq 5N. Jadi kalau kita lihat mobil lain yang menarik perhatian saya apresiasi sekali dengan kereta yang paling baru. Karena benar-benar masalah desain yang tadinya menghambat kereta kalau menurut saya, ini diatasi. Lihat, ini desain depannya keren, apalagi desain belakangnya. Tuh kan, jadi berbeda banget. Ini benar-benar bukan kayak facelift, tapi seperti all new gitu. Cakep sekali kereta yang baru, apalagi ini ada warna yang abu-abu doff. Ini sangat menarik perhatian saya. Nah, ada satu lagi mobil yang menarik perhatian saya di Hyundai, tapi agak kemahalan ini mobil. Itu adalah Hyundai Venue. Nah, ini dia mobilnya. Hyundai Venue ini dia compact SUV. Harganya mahal sekali, 340 juta rupiah. Dibandingkan rival-rivalnya ini paling mahal, tapi mesinnya dia sangat bertenaga, 1000 cc turbo dan tenaganya sampai 120 PS, serta transmisinya 7 speed dual clutch. Pengen nyoba deh rasanya, penasaran sama mobil ini karena ini termahal di kelasnya. Moga-moga rasanya juga rasa yang termahal di kelasnya. Yuk kita jalan lagi. Oh, sama satu yang saya penasaran di Hyundai itu Santa Fe terbaru, karena saya belum pernah nyoba sama sekali. Penasaran sama rasanya. Mungkin banyak dari Anda malah udah coba. Nah, BYD jelas yang paling menarik perhatian saya adalah BYD Sea Lion 7 ini. Ini harganya mirip dengan Seal, tapi dia bentuknya crossover yang lebih lega. Udah gitu atapnya tuh udah bukan puzzle kayak Seal lagi, tapi dia udah elektrik. Tenaganya ada yang 300 HP, ada yang 500-an HP, 523 HP, 0-100 4,5 detik, dan ini lega. Pengen nyoba deh rasanya. Tapi kalau buat beli masih bingung buat gantiin yang mana. Tapi ini menarik. Nah, ini sekarang kita di Wuling. Wuling ini sebenarnya produknya yang existing ya, cuman REV ini ada facelift sedikit, tapi secara teknis masih sama. Udah pernah punya ini, jadi nggak terlalu tertarik. Bingo juga udah pernah punya, nggak terlalu tertarik. Nah, yang penasaran ini sama Cloud EV, karena Cloud EV ini tadi salah satu hambatannya itu adalah chargernya, portnya GBT, yang itu nggak bersahabat sama port charger di SPKLU di Indonesia. Tapi sekarang sudah keluar versi yang ada sisi S2-nya, jadi lebih bersahabat. Dan ada lagi Cloud EV yang light, Cloud EV yang dia lebih terjangkau, harganya nggak ada fitur ADAS, harganya cuma 300 jutaan rupiah. 300 jutaan dapat mobil selega ini. Menarik sekali nih Cloud EV ini, yang sudah CCS dan yang light. Ada satu lagi, cuman saya nggak bisa mendekat ke situ karena lagi ada press conference. Wuling Concept Car. Jadi Concept Car itu Light of ASEAN. Jadi itu mobil sport coupe, pintunya gullwing, futuristis sekali, dan namanya ada ASEAN-nya. Jangan-jangan nanti buat pasar ASEAN juga tuh kalau nanti jadi mobil produksi. Nggak sabar nunggu
kalau udah jadi. Nah, di tengah-tengah hall mobil ini ada dua brand aftermarket. Ada HSR Wheel. Halo. Apa kabar? Sehat toh. Siap. Keliling dulu ya. Iya. Siap Mario. Terus ada Auto Project juga di sini. BMW itu produk barunya ada seri 3 LCI. Tapi yang paling menarik perhatian saya sebenarnya adalah BMW i4 ini. i4 ini dari pertama kali keluar tuh suka gitu lihat bentuknya tuh kayak mobil konsep dan cuman memang sempit ya dalamnya. Tapi dia kenceng, fun to drive. Paduan birunya kan keren banget, kayak benar-benar kayak mobil konsep. Ini masih tetap mobil yang menarik perhatian saya. iX enggak, udah ada. iX1 itu juga menarik, mobil listrik paling terjangkaunya BMW. Tapi ya bentuknya biasa. Kalau ini kan bentuknya spesial nih i4 nih. Ini nggak ada yang nggak meluncurkan produk baru di IMS. Tapi tetap ada ini, ada Aceman. Nah, Aceman ini dia ukurannya nggak sebesar Countryman, tapi dia 4 pintu dan ruangnya juga lumayan akomodatif buat orang dan barang. Dan dia hanya tersedia dalam varian full elektrik. Ini pertama kalinya di Mini ada yang full EV tanpa ada pilihan internal combustion engine, Mini Aceman. Tapi sayangnya belum ada produk baru di sini. Nah, Chery. Ada Chery J6 yang dimodifikasi seperti ini, warna putih doff. Keren banget kan? Terus dipadukan antara hitam doff, hitam glossy, dan putih doff. Apalagi pakai option tangga-tangga seperti itu. Ini bisa jadi inspirasi modifikasi kalau mau ekstrim, tapi mungkin ke ekstriman buat saya. Cuman lucu gitu. Mobil kalau udah bentuknya boxy itu mau diapain aja tuh keren. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomong rasional, ini satu yang menarik di Chery ini adalah Chery Tiggo 8 PHEV. Ini mestinya secara teknologi mirip dengan Jayco J7 ya. Dan ini sekali isi bensin, sekali charge bisa 1.200 km lebih. Dan bedanya sama Jayco, kalau Jayco itu 5-seater, ini tuh 7-seater. Tapi ini masih prototype nih. Jadi kita tinggal nunggu kapan versi produksi massalnya. Nah, ini versi produksi massalnya yang Tiggo 8, tapi ini Tiggo 8 yang PHEV. Oh, ini yang PHEV juga. Tuh. Oh, 1.300 plus kilometer. Kemudian ada juga tuh yang menarik, Chery Tiggo Cross. Tiggo Cross ini penyempurnaan dari Tiggo 5X dan dia lebih keren, lebih modern, fiturnya lebih baik, harganya lebih murah daripada Tiggo 5X. Ini tertinggi hanya 275-an juta rupiah. Fitur ADAS-nya lengkap lagi. Subaru, ini kebetulan mereka lagi ada talk show. Nah, ini talk show-nya juga istimewa karena mereka memanggil pembalap GT 300 dari Jepang. Tahun lalu juara umumnya GT 300. 2 tahun lalu 2023 itu juara umumnya, 2024 itu dia runner up pakai Subaru BRZ. Nah, memang nafas motorsport itu lagi ditekankan di Subaru sekarang. Jadi mereka nggak ada produk baru, tapi mereka meluncurkan STI brand di Indonesia. Jadi parts-parts STI Subaru Teknika Internasional itu sudah bisa dibeli di sini. Bahkan mereka juga ada mobil-mobil yang dipajang. Yang paling menarik perhatian saya jelas WRX yang pakai aksesoris-aksesoris dari STI. Mungkin bukan aksesoris sesuai selera saya semuanya ya, tapi banyak yang keren juga. Itu sayap belakangnya full carbon fiber, tapi harganya mahal banget. Itu sayap belakang buat Subaru WRX 71 juta harganya. Tapi seneng melihat Subaru memasukkan STI brand ke Indonesia. Jadi bikin Subaru yang kita punya itu bisa makin sporty dan berkelas. Dan di sini juga mereka launching itu tadi, Crosstrek yang buat drifting. Tapi sekarang udah nggak ada di sini. Nah, kita ke MG nih. Ini menarik sekali, MG G90. Jadi ini sebenarnya itu dengar-dengar ini adalah mobil yang sama dengan Miva 9. Tapi Miva 9 itu full elektrik,
Sedangkan yang MG ini yang internal combustion engine. Menarik sekali, mobil yang sama, hanya beda mesin dijual dengan merek yang berbeda. Nah, tapi kalau yang pure MG, ini selalu menarik perhatian ya. MG Cyberster, Roadster, 500 HP lebih, pintunya pintu gunting, elektrik lagi. Dalamnya tuh benar-benar driver oriented sekali. Ini menarik perhatian dari segi desain. Kalau yang sangat menarik perhatian saya dari segi harga adalah MG4 EV. Karena ini mobil sangat fun to drive, tenaganya besar, kemudian pertama kali keluar itu dijual di 600 jutaan, sekarang tinggal 300 jutaan baru. Daihatsu nggak ada produk baru dan hanya ada beberapa yang dikasih peranti ADS. Jujur belum ada produk yang menarik perhatian saya di booth Daihatsu. Berharap mungkin Xenia Hybrid segera keluar gitu ya, biar ada yang menarik, atau mobil-mobil K-car mereka gitu ya bisa dijual di sini. Tapi ini belum ada yang menarik perhatian saya. Kemudian Aion. Nah, Aion ini SPK-nya sudah berjalan dan lagi nunggu unit mobilnya datang, yaitu Aion Hypertech HT. Tapi Aion V setelah saya coba ini juga sangat menarik perhatian karena dia harganya lebih murah dari HT, dari Hypertech HT. Tapi range-nya juga panjang sampai 600 km. Tapi memang tenaganya nggak sebesar HT dan dalamnya tidak senyaman Hypertech HT. Bentuknya juga atraktif. Tapi masih nggak mungkin lah masa pesan Aion V lagi. Hypertech-nya aja belum datang. Malah saya nggak sabar nunggu Hypertech-nya datang dong. Suzuki. Udah berapa tahun ada di Indonesia ya, sudah 5 tahun lebih dipamerkan, tetap aja yang namanya Jimny 3 pintu itu menarik perhatian. Paling cakep di sini, benar-benar keren gitu, jauh lebih keren dibandingin yang 5 pintunya. Nah, ini nih yang menarik, Suzuki EWX atau EWX. Saya perkirakan ini seperti next generation-nya Wagon R. Kalau di kita itu Karimun kan tadinya. Nah, Karimun itu spek Jepang yang pertama kali masuk ke Indonesia tahun 99. Tapi habis itu digantikan Karimun Estilo. Terus habis itu Karimun Wagon R. Yang itu kayaknya dari pasar India gitu. Nah, kalau ini nih benar-benar seperti ini yang kita butuhkan nih. Karimun seperti ini nih. Moga-moga Karimun masa depan bisa secakep ini. Full elektrik, ini katanya bisa 230 km sekali charge. Sekarang masih konsep, tapi kalau dilihat dari namanya EWX, kalau EVX dulu jadi e-Vitara. Tapi kalau sekarang namanya EWX, mungkin aja jadi e-Wagon R ke depannya. Dong, jual ini dong, full elektrik, kasih nama Karimun di Indonesia, jual harga yang masuk akal. Ini yang paling menarik perhatian. Nah, ini Hypertech HT, ya emang itu sangat menarik perhatian ya, yang galwing ya, tapi kayaknya terlalu flamboyan gitu kalau pakai mobil kayak gitu. Mitsubishi existing produk semua, nggak ada yang baru. Yang ditonjolkan itu X-Force yang ultimate dengan Diamond Sense yang punya fitur ADAS. Tapi ini yang paling menarik perhatian saya sebenarnya. Soalnya bentuknya kayak keren gitu, bikin penasaran aja ini seperti apa rasanya. Tapi berbeda dari pesaing lainnya gitu, All New Triton ini. Bahkan dia sangat berbeda dari Pajero Sport yang sebenarnya satu basis. Dan ini juga yang menarik perhatian saya di Mitsubishi, Expander dan Expander Cross. Nah, biasanya mobil itu sudah selesai di Hall D dan Hall A tadi. Tapi tidak dengan IMS tahun ini. Masih ada banyak lagi merek mobil di Hall B. Nah, sekarang kita nyebrang ke Hall B sambil kita lihat outdoor activity-nya. Ini banyak banget yang menarik. Ini ada Suzuki Jimny kan di sini.
Mereka majang Suzuki Jimny. Kemudian ada Jimny Experience di situ. Lihat itu remnya ekstrim sekali. Jadi Anda bisa merasakan ketegangan yang seru naik Jimny di remnya itu. Dan karakternya IMS itu kan outdoor areanya tuh di tengah gitu ya. Jadi mudah diakses dari mana-mana untuk outdoornya. Itu ada Jimny turun tangga. Banyak game-game menarik juga ini. Kalau mau ngerasain paragliding nih ada simulatornya. Nah, buat Anda yang mau merchandise IMS, ini tersebar di beberapa tempat. Di sini juga nih salah satunya, dan ada yang kolaborasi dengan Fondage juga. Ya, kita ke area outdoor dulu yuk. Nah, ini juga salah satu ciri khasnya di pameran ini, ada pameran alutsista dari TNI. Dan ini bukan cuma bisa dilihat, Anda juga bisa masuk ke dalam, melihat bagaimana sistem persenjataan negara kita tercinta. Mobil amfibi. Maung nih ya. Ini Maung bukan ya basisnya ya? Oh bukan, ini special vehicle ini. Nah kemudian nih ada area spesial untuk konser musik. IIMS Infinite Live. Dan ini 11 hari berturut-turut konser. Tiap hari ada konser. Dari mulai Raisa, Dewa 19, Kahitna, Malik and the Essentials. Banyak lagi The Changcuters. Bener-bener band-band yang ngetop. Dan ini tiketnya dibeli secara terpisah. Nah, ngomong-ngomong tiket, IMS 2025 ini pembelian tiket semua dilakukan secara digital. Bisa di www.diandratiket.com, bisa di aplikasi PLN Mobile, atau di aplikasi BBO. Harga tiketnya sendiri untuk weekdays Rp50.000, sedangkan untuk weekend Jumat, Sabtu, Minggu itu Rp90.000. Nah, tapi Anda juga bisa beli tiket terpisah untuk konser Infinite Live-nya ini. Dan kalau misalnya Anda nggak sempat beli tiket Infinite Live-nya, di sini juga bisa di top up langsung di sini. Tinggal ada scan barcode untuk nonton konser live-nya yang berlangsung setiap hari. Tuh jajaran-jajaran penyanyinya tuh dari tembok sana sampai tembok sini, dan di sebelahnya itu mengelilingi tempat IMS Infinite Live ini ada IIMS Track. Jadi IIMS Track ini tempat buat melakukan test drive. Jadi test drive-nya itu mengelilingi area IIMS Infinite Live. Jadi ini cukup panjang ya, dan jalannya juga bergelombang. Jadi Anda bisa tahu bagaimana bantingan suspensi dari mobil ketika melewati jalan yang jelek. Nah, kemudian kan pintu masuk IMS itu ada banyak ya. Anda bisa masuk dari mana-mana, dari Gambir Expo bisa, dari pintu GPN juga bisa. Nah, pintu GPN ini pintu utama di belakang saya ini. Kan itu jauh kalau mau ke Gambir Expo. Ada shuttle bus. Itu kayak di PRJ. Ada shuttle bus kereta, dua kereta seperti ini yang dia bolak-balik untuk mengantarkan Anda. Jadi Anda mau jalan sekaligus workout bisa, kalau Anda capek naik shuttle bus juga bisa. Nah, ini dia jadwal pertunjukan IMS Infinite Live beserta artis-artisnya yang akan manggung. Dan tiketnya juga kalau misalnya nggak sempat beli secara online, bisa langsung tiket boxnya ada di dekat area pertunjukannya. Nah, ini kita masuk ke area Infinite Live-nya. Dan Anda lihat ini, ada double cabin. Dia akan nanjak ke atas dan dia akan meluncur bagaikan flying fox. Mereka menyebutnya sebagai IIMS Flying Car. Jadi biasanya sebelum pertunjukannya dibuka, itu nanti akan dibuka dengan flying car ini. Saya diajak naik sih. Berani nggak ya? Nah, kemarin itu saya jadi guide-nya VIP Tour. Jadi ada tiket VIP yang itu ketika dibeli di hari pertama mendapatkan guide tour dari saya dan Den Dimas, serta pemegang VIP tiket itu kalau nggak salah senilai 2 jutaan rupiah ya. Itu bisa tiap hari datang ke IMS dan bisa tiap hari juga menonton IMS Infinite Live di tempat yang paling VIP. Tapi di tempat-tempat lainnya ini juga enak view-nya, apalagi yang festival ini juga seru banget. Dan sebelum dimulainya IIMS Infinite Live itu ada atraksi seperti flying car tadi yang tergabung dalam IIMS Infinite Show. Ada 20 lebih atraksi yang seru sebelum membuka IIMS Infinite Live tiap hari. Nah, kita masuk ke hall B1 yang biasanya buat aftermarket atau motor. Ini juga masih ada brand-brand mobil.
Nah ini buat VW, tahu dong kira-kira ini ditutupin apa? Sebenarnya nggak perlu ditutupin juga sih karena udah ada wujudnya. VW ID Bus. Belum datang juga pesanan. Katanya sih mungkin bulan April ya nyampainya. Tapi ini emang paling menarik perhatian nih. Sebenarnya ya kalau boleh jujur ya, secara teknologi sih pasti udah ketinggalan sama mobil-mobil listrik sekarang gitu. Range-nya juga nggak begitu jauh. Tapi memang ikonik bentuknya. Ini ada ininya. Nenek moyangnya yang menjadi inspirasi dari ID Bus. Nah ini Kia, sebenarnya expect Kia itu keluarin EV3 ya, cuman ternyata belum keluar EV3-nya di sini, jadi masih existing produk. Ini produk yang menarik EV6 GT Line ini, cuman memang di tengah persaingan sekarang harganya jadi terasa kemahalan ya, 320-an HP, harganya di 1,3 miliar rupiah. EV9 ini juga sangat menarik perhatian ya. Karena ini ganteng, gede, range-nya jauh, nyaman. Tapi ya itu harganya hampir 2 miliar rupiah. Karena ini fully CBU ya, jadi nggak di CKD. Jadi pajaknya dia nggak bisa menikmati keringanan seperti rival-rivalnya dari Korea juga seperti Hyundai atau dari Cina. Nah sekarang kita ke GWM. Nah tapi dari semua produk yang ada di GWM memang yang paling menarik perhatian saya ini GWM Tank 500. Harga 1 miliar. Kecil, tapi mobilnya segede Land Cruiser, hybrid pula, walaupun hybridnya emang nggak terlalu hemat ya, mungkin karena bobotnya juga yang besar, tapi ini gagah sekali mobilnya. Nah sekarang kita ke Citroen, ada yang baru di Citroen. Nah ini juga ada Citroen C3, ini saingannya juga nih, Chery Tiggo Cross, Hyundai Venue, Race, Rocky 1200 cc, transmisi manual, harganya 226. Dan Citroen sekarang memang beda dengan Citroen zaman dulu ya, tahun 80-an, 90-an yang suspensinya tuh hidropneumatik yang sangat nyaman. Sekarang tidak senyaman itu, tapi tetap dibandingkan sekelasnya rata-rata Citroen ini paling nyaman. Nah ini yang baru nih, facelift dari C3 Aircross. C3 Aircross ini spek Eropa ya, jadi kalau yang C3 itu India, C3-nya bukan C3 Eropa, tapi kalau C3 Aircross ini spek Eropa dan ini nyaman. C3, C5 itu nyaman semua. Pengen dari dulu tuh punya Citroen, tapi kayaknya belum ada Citroen yang terlalu menggoda buat dimiliki, kecuali mungkin mereka keluarin lagi yang suspensi seperti zaman dulu ya, yang bisa kayak floating mengambang gitu. Nah ini kita masuk ke, jujurnya ini mobil yang paling bikin saya penasaran di IMS kali ini, Honri. Karena kalau kita lihat dari depan kayak Alphard, ukurannya kecil banget, dan ini harganya 199 juta rupiah. Artinya dia saingannya Wuling REV, saingannya VinFast VF3. Range-nya sih diklaim cuma 200. Tenaganya juga cuma 40 HP. Top speed cuma 100 km per jam. Tapi dalamnya lega loh. Lihat ini. Dalamnya tuh lega banget. Kayak K-Car. Tapi ya nggak tahu ya nanti after sales-nya gimana. Kalau sekarang sih baru ada satu dealernya. Katanya sih nantinya mau dirakit di dalam negeri dan dealernya akan makin banyak. Ini lucu sih. Bentuknya Alphard, tapi ukurannya K-Car. Honri Boma EV namanya. Kita ke Nissan. Nissan ya bintangnya Serena e-Power ya. Tapi belum ada yang baru lagi kecuali ini Terra Sport Edition. Terra ini sebenarnya di kelas SUV leather frame tuh termasuk yang paling ganteng loh, dan salah satu yang paling nyaman. Dan sekarang ada Sport Edition yang udah pakai ban AT. Kemudian warnanya juga ini warna yang lagi kekinian nih, warna abu-abu muda pastel seperti ini. Dan Terra itu tidak terasosiasi dengan tetot belum. Mungkin banyak kan pada pakai Fortuner sama Pajero ya, jadi ini masih agak clean gitu reputasinya. Nah ini motor-motor listrik, ini Adora dari Indomobil Group. Nah sekarang kita sampai ke brand baru yang hadir kembali sebenarnya di Indonesia, dan ini pertama kali hadir di IMS, Geely. Geely sebenarnya reputasinya nggak bagus di pikiran saya, karena saya pertama kali ngetes Geely itu 20 tahunan lalu, Geely MK2, Geely Panda. Mobil yang benar-benar kualitasnya tuh di bawah standar.
Tapi sekarang mereka sudah berubah. Mereka tuh pemiliknya Volvo, pemiliknya Polestar, Zeekr juga di dalam grup mereka. Dan Geely EX5 ini saya udah coba, enak sekali ini mobil. Sempat kepikiran pengen, tapi buat menggantikan apa? Karena kan saya udah punya Chery J6. Oke, kalau dibandingin J6 bentuknya lebih ikonik. J6 all-wheel drive, tapi ini lebih mewah, lebih nyaman bantingan suspensinya. Tapi J6 lebih kencang juga misalnya. Bingung, dan ini harganya reasonable sekali, 550-an juta rupiah. Dan Anda bisa lihat perjalanan saya review mobil ini di video-video sebelumnya. Ini mobil yang sangat impresif. Anda kalau punya pengalaman buruk dengan Geely sebelumnya, hilangkan pikiran itu, coba yang baru ini nih, beda total mobilnya. Ini seperti kelas premium sekarang. Jayco, ini juga adalah brand baru yang pertama kali keluar di Indonesia. Dan ini sebenarnya adalah sub-brand dari Chery. Kalau Anda ingat, saya punya Chery J6. Sebenarnya J6 itu adalah produk dari Jayco. Cuman karena pada saat Chery J6 itu datang ke sini, Jayco itu brandnya belum di-launching, jadi dipakailah nama Chery dulu, karena toh mereka juga satu grup. Tapi sekarang mereka meluncur sebagai satu brand sendiri, Jayco, dan ada dua produk, J7 dan J8. Ini J7 ini sangat menarik perhatian saya. Saya kemarin beli sate di Brebes pakai Jayco J7 yang SHS, yang hybrid. Ini luar biasa, range-nya bisa 1.300 km lebih, sangat hemat mesinnya, walaupun baterai plug-in hybridnya itu lagi minimal gitu ya, levelnya sangat hemat. Dan dia ada 3 varian. Ada varian 1600 cc turbo, front wheel drive, all wheel drive, dan juga ada varian plug-in hybrid, baterai 18,3 kWh dengan ada mesin 1500 cc turbonya, yang ini dalam format front wheel drive. Jadi lengkap variannya langsung, rasanya premium, tangguh, dan memiliki DNA Range Rover, karena mereka memiliki joint venture dengan Range Rover. Ini benar-benar menggoda. Tapi sebenarnya saya juga udah punya Jayco kok di rumah, Jayco J6. Nah, di sini juga ada brand baru, Jetour, relatif baru. Sebenarnya Jetour dan Jayco, Chery itu satu induk di Cinanya, tapi di sini berbeda kepemilikan di Indonesianya. Ini ada Jetour Dashing, di sini juga ada Jetour yang Electric X50e. Bentuknya cukup menarik ya nih mobil, lumayan premium nih. Bahan-bahannya lumayan premium, buka tutup pintunya juga mantep gitu. Ini luar biasa nih, produk-produk dari Tiongkok nih, menyediakan mobil dengan kualitas yang hebat dengan harga yang reasonable. Yang cukup menarik perhatian saya ada 2 mobil di sini. Ceres E1 ini kalau dalam kondisi normal biasa sekali. Habis itu terus dimodifikasi sama Om Gofar Hilman. Jadi funky, jadi culture banget mobilnya. Jadi lucu gitu. Dan tempat duduk belakangnya dihilangkan. Jadi memang kayaknya Ceres E1 ini pasnya ya 2 tempat duduk aja. Yang belakangnya itu kosong. Nah, satu lagi, ini adalah Ceres yang sangat mahal dan sangat premium. Ceres Concept 9. Jadi namanya juga masih konsep. Ini bisa nampilin macam-macam loh di sini. Ada matriksnya tadi, nampilin jam. Kemudian ini mewah sekali dalamnya, dan highlight dari mobil ini adalah ada layar teater di belakangnya. Bukan TV, layar yang terus ada proyektor dari belakang. Jadi Anda bisa punya entertainment system seperti di bioskop. Ini menarik sekali nih, Ceres Concept 9. Kemudian ada Denza di sini. Denza itu ada Denza D9 yang mirip Alphard itu. Kemudian ada ini, Denza Z9 GT. Dia bisa muter nih, bisa muter pada porosnya seperti BYD U8 ya. Nah, ini Denza D9 ini full elektrik. Ini menarik juga nih sebenarnya nih. Harga 950 juta rupiah, segede Alphard, tapi full elektrik. Cuma saya nggak tahu ya, kalau mobil-mobil sekelas Alphard itu apakah sudah pas kita untuk convert ke full elektrik, atau
tetap hybrid seperti sekarang. Tapi ini peminatnya banyak banget. Nah ini Mazda. Nah ini yang paling baru dari mereka, CX-80 all-wheel drive. Jadi ini mobil termewahnya Mazda. Tadinya kan yang termewahnya CX-60. Ini sekarang CX-80. Lihat deh dalamnya. Oh lihat dong materialnya. Benar-benar seperti karya seni ini di dalam. Dan ini mobil masih relatif konvensional ya. Jadi tombol-tombol fisiknya itu masih banyak. Nah terus kita bisa lihat ya di speknya. Ini mesinnya 2500 cc, tenaganya sampai 327 PS, torsinya 500 Nm. Harga 1,2 miliar rupiah, 1.199.900. Nah, mobil ini juga kalau misalnya baterainya diisi penuh, dia bisa jalan tanpa menyalakan mesin sampai 60 km. Di sini produk yang paling menarik perhatian saya ini baik BJ40 Plus yang akan digunakan untuk Asia Cross Country Rally AXCR ini oleh sahabat saya nih Om Dendi Adi Surya. Sebelumnya beliau itu pakai Toyota Hilux dan akan pakai mobil ini. Gagah banget ya. Begitu disiapin buat AXCR, bannya udah diganti yang lebar AT. Kemudian dia juga memiliki penggerak 4-wheel drive BJ40 Plus yang Champion Edition. Ini dia bisa dipilih mau hardtop atau mau softtop. Ini kalau dibuka kayak gini gagah banget, dan catnya ini eksklusif buat Champion Edition abu-abu doff. Nah kemudian ada Neta. Neta belum ada yang baru, jadi masih Neta V2 dan Neta X. VinFast biasanya hanya ada VinFast VF-i 34 dan VF5, tapi ini ada yang sangat menarik perhatian, VinFast VF3. Lihat, bentuknya itu menarik sekali mobil ini, sangat kecil, bentuknya seperti SUV, bener-bener komikal banget deh bentuk dari mobil ini. Dan mobil ini hadir di beberapa booth di IMS. Jadi di booth VinFast yang ini dia hadir dengan ornamen-ornamen yang sudah dimodifikasi. Ada juga yang versi standarnya di dekat area test drive, tapi ini bikin penasaran. Saya benar-benar pengen tahu gimana rasanya naik mobil ini. Harganya 227 juta rupiah, jadi nggak murah-murah amat. Dan di hall B ini juga ada banyak merek motor yang bisa Anda lihat. Dari berbagai brand, dari berbagai style, dari berbagai varian. Dan juga nggak lupa booth aksesoris yang banyak sekali brandnya yang ikut. Nah sekarang kita akan ke area yang sangat unik menurut saya untuk berada di sebuah pameran otomotif. Lihat ini, saya berlayar di tengah IMS karena ini adalah boating area. Jadi boating area ini kita bisa naik kano dengan pedal seperti ini. Kemudian ada area seperti pantai, ada pasir-pasirnya. Dan itu bisa untuk anak Anda bermain-main di situ. Oke, berlayar udah selesai. Sekarang kita balik ke Gambir Expo. Sambil lihat drifting, itu mesin-mesin sudah pada meraung. Nah, kita lewat area test drive lagi. Ini puluhan mobil ada di sini bisa dites. Wah ini seru ya, kejuaraan tingkat Asia. Sayang Farel belum bisa turun karena mobilnya belum selesai, BRZ-nya belum selesai. Ini mobilnya dia pas di kelas New Gen tahun lalu, dibawa sama orang Malaysia. Berasa ngeliat Farel. Nah ini akan berlangsung Sabtu dan Minggu, jadi di weekend pertama aja driftingnya. Kamu lihat mobil kamu dipakai orang lain, gimana rasanya? Aneh. Kan biasanya nyetir sendiri. Jadi kamu nonton di Sabtu Minggu ya? Iya. Ya udah, Papa jalan dulu ya. Oke. Well, jadi begitulah hasil keliling-keliling IMS 2025 kali ini. Silakan Anda komentar di bawah mana kira-kira mobil yang paling menggoda untuk Anda atau mobil yang paling layak untuk dipesan. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, dan bagi Anda yang ingin ke IMS terakhir tanggal 23 Februari 2025, tiket Rp50.000 untuk weekdays dan Rp90.000 untuk weekend bisa dibeli di diandratiket.com atau aplikasi PLN Mobile atau aplikasi BBO. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum.
follow Instagram saya @fitra.eri dan follow Instagramnya IMS ID di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai ketemu di IMS 2025. Bye-bye.